Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ovenirza dari 3TE di mata kuliah pemrograman mobile. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi di pertemuan 7 yaitu terkait dari bottom navigation, list view yang terbagi dua yaitu ada yang menggunakan array adapter dan juga yang satu lagi ada simple adapter. Lalu kemudian ada yang namanya itu custom list view. Nah, pertama-tama saya akan mulai terlebih dahulu dari pembahasan di bab 1 yaitu terkait dari pemahaman masalah. Seringkali kita itu menggunakan navigasi pada Android itu pada tombol gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan tombol otomatis, walaupun kita sudah menggunakan fragmen, kita itu tidak tahu gitu struktur arah dari aplikasi itu kemana sih, kita sekarang itu ada di mana sih, dan juga halaman sebelum itu halaman apa sih. Dan kalau kita menggunakan tombol itu terasa kayak kurang efektif karena memakan banyak tempat gitu ya. Sebagai contoh di sini saya coba ambil dari uh, activity main yang lama di sini. Saya seperti ini activity main-nya. Nah, ketika banyak tombol seperti ini tentu memakan tempat dan juga kurang efektif buat pengguna gitu. Sehingga untuk meminimalisir kejadian seperti ini ada yang namanya itu bottom navigation yang hanya terletak di bawah dari layar kita. Lalu kemudian ada satu lagi masalah di mana ketika kita ingin menampilkan sebuah list ataupun sebuah daftar, kita tuh kan sering buatnya itu kayak satu-satu gitu ya. Kita buat komponen ulang, terus kita tampilin. Sebagai contoh di sini saya coba ambil dari yang bukan FAQ. Saya coba ambil dari yang ulasan itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini ketika kita ingin membuat ataupun ya menampilkan sebuah list atau sebuah daftar, di sini saya menggunakan berulang-ulang linear layout yang isinya itu text view gitu. Nah, nih berulang sebanyak 3 kali di sini ya, untuk ulasan. Sehingga itu kurang efektif dan juga itu buang-buang ya space kode kita gitu. Terlalu banyak baris kode kita jadi ya, sehingga nanti ada yang namanya itu list view. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita menggunakan list view itu tuh ketika kita menggunakan bawaan dari Android Studio-nya seringkali itu tidak sesuai dengan keinginan ataupun format yang kita inginkan. Sehingga kita bisa melakukan kustomisasi yang dinamakan yaitu custom list view menggunakan komponen yang kita definisikan sendiri nantinya. Nah, untuk pemahaman masalah segitu, mungkin saya akan lanjut ke keputusan desain dan langkah kunci yaitu di keputusan desain sini saya menggunakan bottom navigation di sini ya, yang berisi ada 4 menu, yaitu ada beranda, ada tiket, dan juga explore serta akun. Nah, kemudian di sini saya menggunakan list menu atau list view ya. Di sini saya menggunakannya pada daftar dari tiket di sini. Contoh di tiket fragment di sini saya menggunakan daftar dengan list seperti ini, ada title dan juga ada price-nya gitu. Untuk dari tiketnya. Nah, lalu untuk custom list view saya menggunakan yang namanya itu list wahana. Yang di sini ada nama wahananya, deskripsi dari wahana dan juga image dari wahananya tersebut. Nah, mungkin untuk keputusan dan desain segitu dulu. Saya lanjutkan ke error ataupun ya penanganan error. Di sini ketika saya membuat list baru gitu ya, ini wahana list. Saya coba mengambil dari file drawable awalnya dari sini. Nah, setelah dilihat-lihat, ternyata file drawable ini tuh mereturn ataupun mengambil file dengan bentuk tipe data integer. Yang mungkin ketika dia gambar, dia ingin mungkin membaca pixelnya mungkin ya, ataupun membaca matriksnya. Nah, sementara ketika kita mendefinisikan di modelnya itu string, seperti sebelumnya di sini string. Sebentar, string, oke. Nah, ini akan error. Nih, seperti ini kita bisa lihat type mismatch, dia itu mintanya string sementara kita ngasihnya itu integer. Nah, sehingga ya ini menimbulkan error seperti ini yang saya juga tadi tidak sadar gitu kalau error di situ. Sehingga kita perlu perubahan di wahana model untuk mendefinisikan si wahananya itu menjadi di sini tipe data int ataupun integer. Nah, sehingga dia sesuai itu dengan tipe data yang kita berikan, yaitu dari drawable. Nah, untuk penanganan error mungkin sekian dulu. Saya lanjut ke bagian dari kesulitan ataupun ya
kendala dalam melakukan praktikum ini. Nah, dari navigasi yang saya gunakan di sini, saya gunakan navigasi itu ada 4 ya. Ada beranda, ada tiket, ada explore, dan juga ada akun. Di sini itu untuk dari masing-masing ikonnya itu sebagian besar itu tidak ada. Bisa dilihat bahwa di sini ketika kita ingin membuat vektor baru, new vector asset. Nah, kalau kita menggunakan clip art yang sudah ada dari plugin Android Studio-nya, kita tuh nggak bisa nggak nggak ada semua yang kita butuhkan di sini gitu. Sebagai contoh di sini saya menggunakan home kan. Bentuk gambar home itu ikonnya seperti ini, yang tidak cocok untuk kebutuhan saya. Dan juga untuk tiket kan di sini nggak ada tiket ya. Tuh, padahal bentuknya tiket pesawat. Nah, sehingga saya perlu ya mengimport local file dalam bentuk SVG gitu dari Google. Sehingga itu ya lumayan repot juga untuk mengimportnya satu-satu. Lalu kendala kedua itu ketika saya ingin mengubah warna dari bottom navigation. Sebagai contoh di sini saya memanggilnya itu di base, activity base. Nah, di sini ketika kita menggunakan style ini, warna itu otomatis ngikut dari style yang kita definisikan. Namun ketika kita buang stylenya, lalu kita coba definisikan warna lain, Android background tint. Ini saya coba ambil dari color primary. Di sini itu berubah. Sorry, maksud itu tidak berubah. Oh, sebentar. Harusnya berubah. Nah, di sini harusnya berubah. Oke. Di sini harusnya itu berubah. Jadi warna primary yang kita punya. Sebagai contoh di sini saya menggunakannya itu warna biru ya dari primary-nya. Namun, ya seperti yang dilihat di sini warnanya malah jadi putih ataupun warna default ataupun tidak ada warna gitu ya. Nah, sehingga di sini saya cukup bingung gimana cara ngubah warnanya. Saya sudah coba cari di beberapa sumber. Ternyata kita perlu otak-atik di bagian kustomisasi drawable-nya. Sini. Sehingga kita perlu ya membuat objek drawable baru untuk warna itu bisa berubah dan juga sesuai dengan keinginan kita. Lalu di sini juga bisa bentrok dengan tema dari Android kita. Sebagai contoh, di Android kita menggunakan dark mode, maka di Android kita itu tidak tampil warna yang kita definisikan, malah munculnya sesuai dengan warna dark mode gitu. Karena warna dark mode itu kan warna hitam kan biasa backgroundnya. Nah, ketika kita buka di Android, HP-nya warnanya itu malah ya hitam gitu, tidak mengikuti warna yang didefinisikan di style yang sudah kita buat tadi yang di drawable. Sehingga saya di sini hanya menggunakan warna defaultnya saja. Mungkin nanti bakalan saya eksplorasi lagi. Nah, mungkin untuk bab 1 sekian ya. Kita lanjut ke bagian bab 2, yaitu terkait dari ya refleksi materinya. Pertama-tama saya akan terlebih dahulu membahas dari bottom navigation. Jadi bottom navigation itu adalah sebuah navigasi yang berada di bawah layar, yang mana digunakan untuk berpindah antar activity ataupun antar fragment. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan tadi yang sudah saya jelaskan, ada 4, yaitu ada dari beranda, tiket, ekspor, dan juga akun. Sehingga di sini bottom navigation ini saya panggil di nama itu activity base. Yang activity base ini saya gunakan untuk nge-load ataupun yang memanggil masing-masing fragmen, yang mana ada fragmen yang namanya itu fragmen home, tiket, dan explore, dan juga user, yang mana masing-masing itu fungsinya berbeda-beda gitu. Nah, seperti ini untuk masing-masing dari fragmennya. Sebagai contoh di sini adalah explore dulu. Nah, untuk explore ini ada banyak gitu ya. Ada button menu Hana, menu hitung yang seperti dari project sebelumnya ataupun ya desain yang sebelumnya. Karena di sini saya juga mengubah beberapa desain dari Figma sehingga perlu penyesuaian ulang. Lalu untuk home juga seperti itu ya. Jadi di sini dari base activity dia memanggil beberapa fragmen yang mana karena dia sudah menggunakan fragmen jadi otomatis prosesnya itu cepat gitu, tidak perlu nge-load ataupun memuat activity baru lagi. Nah, selanjutnya adalah list view, yaitu sebuah view untuk memanggil list ataupun daftar secara vertikal gitu ke bawah. Nah, di sini saya menggunakan tiket fragmen di sini untuk menampilkan data-data tiket, yaitu ada tiket reguler, VIP, keluarga, dan juga anak beserta beserta harganya.
Nah, di sini saya panggil menggunakan simple adapter, yang mana simple adapter ini dapat membaca data itu dalam bentuk list ataupun ya dalam bentuk dua value seperti ini, ada value title dan juga value price. Sementara ada satu lagi namanya itu array adapter, yang mana untuk array adapter ini hanya memanggil satu value saja sebagai array itu. Karena tidak cocok dengan data yang saya gunakan, saya menggunakannya itu simple adapter saja. Lalu kita panggil listnya. Kemudian kita definisikan gitu di dalam layout kita itu, apakah ada yang namanya list item. Jika ada, maka kita isi dengan nilai dari array ataupun list dari title dan juga price. Lalu kemudian kita definisikan untuk masing-masing isi dari list item tersebut. Sebagai contoh di sini kita coba lihat di bagian dari fragmen tiket. Nah, di sini dia akan membaca list view. Lalu kemudian dari dalam list view ini, dia akan memasukkan ataupun ya membaca komponen baru di dalamnya, yang mana di sini dia akan menambahkan ada teks dan juga ada ya teks 1 untuk title dan juga teks 2 untuk si price. Seperti itu. Lalu kita panggil menggunakan adapternya di sini. Menggunakan binding ya. Dan di sini saya juga set untuk toast sebagai penanda bahwa bisa diklik itu dari masing-masing list itu. Yang mana nanti akan saya kembangkan lagi untuk pergi ke halaman detailnya. Nah, lanjut di sini saya menggunakan oh ya, ke materi selanjutnya yaitu di bagian custom list view. Nah, untuk custom list view ini sedikit ribet. Yang pertama itu kita perlu definisikan terlebih dahulu yaitu model, yang mana model ini merupakan kelas ataupun sebuah prototype untuk kita membuat list kita. Jadi di sini ada 3 atribut yaitu ada nama wahana, ada deskripsi dan juga image. Kemudian dari ini kita definisikan lagi yang namanya itu adapter. Nah, adapter ini kita gunakan untuk memasukkan array ke dalam komponen kita, sehingga ya kita perlu definisikan komponennya dalam bentuk root. Lalu kita panggil ataupun kita ambil view-nya, view-nya berasal dari mana? Yang sebagai contoh di sini saya menggunakan view dari item wahana. Lalu kita masukkan si data ataupun listnya ke dalam item wahana tersebut. Item wahana ini bentuknya dalam file XML seperti ini, item wahana. Jadi kita definisikan layoutnya sendiri gitu. Jadi kita buat model, kita buat layout, baru dari model dan layout itu kita koneksikan menggunakan adapter. Nah, kemudian kita tinggal panggil aja dari adapternya itu dari wahana activity di sini. Itu tinggal panggil aja gitu adapternya. Kita buat listnya menggunakan model yang sudah ada, lalu tinggal kita panggil adapternya menggunakan ya wahana adapter tadi. Kita masukkan disk dalam konteksnya di sini adalah wahana activity untuk view-nya, lalu wahana list untuk data yang ingin dimasukkan. Baru kita sesuaikan lagi untuk list wahana adapter, yang mana list wahana ini ya yang ada di file XML dari activity si wahana. Nah, berbeda dengan yang ada di adapter ya. Sedang yang ada di adapter ini merupakan file XML dari si item itu sendiri ataupun layout yang kita tentukan. Seperti ini. Saya menggunakan ada image dan juga dua text view, yang satu title, yang satu deskripsinya. Nah, oke, mungkin sekian untuk pembahasan materi. Lanjut ke bagian keterkaitan dengan materi sebelumnya. Yang mana menurut saya ini lumayan terkait, yaitu kita sebelumnya sudah belajar fragmen. Dengan adanya fragmen, kita bisa membuat yang namanya itu bottom navigation untuk menavigasi antar fragmen, sehingga kita tidak perlu meload masing-masing activity lagi. Lalu kita juga sudah belajar tentang scroll view, yang mana dengan adanya item view ataupun list view ya namanya, kita tidak perlu mendefinisikan scroll view lagi. Kita cukup manggil list view, dia akan otomatis membuat sebuah list yang dapat digeser ataupun di-scroll nantinya. Sehingga ya kita tidak perlu membuat layout yang panjang-panjang lagi untuk menampilkan sebuah list. Sebagai contoh di sini kan sebelumnya saya menggunakan di bagian fragmen ulasan di sini. Panjang gitu, kita definisikan komponen banyak-banyak. Dengan adanya list view, kita hanya perlu memanggil datanya, lalu kita panggil ke dalam komponen yang sudah ada. Seperti itu. Nah, mungkin ya sekian untuk dari pembahasan bab 2. Kita lanjut ke desain Figma terlebih dahulu, karena di sini saya ada sedikit perubahan untuk dari desain Figma-nya. Nah, di sini saya tidak menggunakan desain yang lama. Yang seperti ini saya sudah tidak gunakan. Namun di bagian FAQ ini saya tetap gunakan FAQ tentang wahana dan satu lagi ini umpan balik harusnya. Umpan balik. Sini saya masih menggunakan desainnya.
Sedangkan yang tidak digunakan itu adalah desain yang ada di bawah sini berarti ya. Ya, di sini dua ini sudah tidak digunakan. Yang harusnya tuh saya hapus saja. Oke. Nah, jadi saya menggunakan desain seperti sebelumnya untuk login, splash screen dan juga beberapa halaman. Lalu saya gunakan desain baru sebagai acuan di sini. Untuk dari home-nya, seperti ini untuk halaman home-nya saya ingin buat untuk ya gambaran umumnya, gambar kasarnya, lalu untuk menu tiketnya seperti ini nantinya, dan juga di sini untuk menu dari detail tiketnya, dan untuk tiket sendirinya gitu, ataupun output dari si tiketnya. Nah, mungkin sekian untuk gambaran dari desain Figma-nya ya. Walaupun belum cocok, saya akan lanjutkan ke bagian demo aplikasi. Di sini saya coba jalankan di HP ya, di sini di HP saya. Sebentar, kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya HP-nya. Nah, sama seperti desain tadi, saya menerapkan di sini ada sebuah header ya untuk menu penggunanya di sini. Lalu ada juga bagian buttonnya, lalu di sini ada bagian section-section untuk mengatur beberapa item. Di sini saya menampilkan galeri terlebih dahulu saja untuk foto dan video. Lalu di sini juga ada umpan balik ataupun ulasannya. Dan ketika kita klik lihat semua, maka dia akan pindah ke activity dari masing-masing yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Sebagai contoh di sini ada activity dari galeri. Lalu kita bisa klik back untuk ngecek selanjutnya ada di umpan balik. Nah, itu sama seperti di activity sebelumnya. Lalu di sini saya menggunakan list untuk tiket. Nah, di sini untuk list menggunakan simple adapter ya. Simple saja, ada semacam title di sini untuk nama tiketnya dan ketika kita klik ada muncul toasternya. Lalu di bawahnya juga ada deskripsi dari harganya. Kita kembali di sini kita coba cek warna. Nah, di sini juga untuk warnanya sudah menggunakan custom ya. Ada divider ataupun pembagi dari masing-masing list itu ada garis warna kuning, lalu ada juga gambar dari masing-masing wahananya dan juga deskripsi serta judul dari si wahana itu sendiri. Lanjut. Ya, di sini juga saya sudah menerapkan pemanggilan nama ya. Sini ada Hi AA di atasnya gitu. Jadi ini dinamis berdasarkan user yang sedang login. Lalu ya di sini dari button navigation-nya kita juga bisa lihat tiket dan juga di sini ada ekspor fitur yang mana ini fitur-fitur yang sudah dibuat dari praktikum-praktikum ataupun latihan praktikum sebelumnya. Yang harusnya isi itu tetap sama. Nah, ada FAQ, wahana, volume, tangdugun, artikel, galeri, balik dan ya sebagainya. Lalu di sini juga ada pengaturan pengguna yang mana di sini bisa kita tampilkan nama penggunanya juga di sini ada AA. Lalu ketika kita klik tombol logout di sini, maka kita bisa keluar dari akunnya. Nah, ketika kita login lagi, misalnya di sini dengan nama Asep, Asep, kita login. Nah, di sini otomatis berubah juga ya untuk welcome-nya di atasnya itu Hai Asep dan juga untuk pengaturan pengguna juga berubah namanya. Ini untuk list tadi, lalu di sini untuk custom list-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi ataupun dari pembahasan materi kali ini. Jika ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.